sekitar kita seperti itu. Ini data seri catering, gigi catering, my meal seperti itu. Atau review dari website ini gitu. Rekomendasi website. Ini ada yang jual dari Tokopedia juga, muncul di sini. Nah, ini ada yang iklan juga yang berbayar, gitu, tampil di halaman bawah. Cek dokter, pesan layanan isolasi mandiri, catering karyawan, catering isoman, ada yang iklan juga seperti itu. Tuh. Jadi ini pencarian dari Google Adsense seperti itu. Kalau gimana sih kalau kita mencari produk-produk yang selalu dicari di setiap tahun seperti itu. Jadi itu dibutuhkan di setiap tahun. Jadi enggak hanya selama pandemi seperti itu. Kita aja buka Google Trend. Itu di sini kita bisa mengulik produk apa sih yang kiranya bisa kita jual seperti itu. Dan di sini kita masukkan seumpamanya yang lagi ini aja kita mengulik trennya madu. Trennya madu dari tahun ke tahun itu seperti apa sih? Tuh, sebenarnya ide kita punya ide madu. Ini hanya untuk sebagai referensi saja. Madu ada 12 tahun terakhir, ada 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir pencarian madu. Ternyata pencarian madu di tahun-tahun 2020 awal-awal tahun tidak begitu signifikan. Ternyata yang signifikan di bulan-bulan Juli 2021. Ini cuma istilah madu ya. Semuanya kita mempunyai ide jual madu. Ide jual madu ya. Jual madu. Jual madu. Kan jika kita sebagai pembeli kan otomatis ya, biasanya kita ngetik jual madu, distributor madu, terus toko madu, kan biasanya yang diketikkan itu. Jual madu, kita mencari ini jual madu apa sih yang biasa dicari orang-orang. Oh ternyata yang dicari itu madu asli terdekat. Jadi orang-orang nyari yang paling dekat dengan rumahnya. Jual madu di Solo berarti kan daerah di Solo. Jual madu angka terdekat. Angka itu apa ya? Mungkin ini angka itu suatu wilayah mungkin. Jual madu apa lagi? Jual madu pramuka, mungkin ini merek murni terdekat. Karena kita ketik di sini jual madu asli gitu. Kira-kira pencarian itu seperti apa dan yang nyari itu dari mana? Seperti itu. Itu di sini ada riwayatnya. Nah, kita cari 12 bulan terakhir gitu. 12 bulan terakhir. Pencarian madu, jual madu asli. Itu pencarian madu ada 43. Kita baca grafiknya. Yang tertinggi di bulan Januari 2021 di
24 Juli pencarian ada 97 orang. 97 orang. Madu asli. Yang banyak di mana? Nah, di sini di Google itu juga ada apa? Data wilayah dari pencari seperti itu. Dari Sumatera. Di Sumatera ada berapa ini? Ada 55 pencarian seperti itu. Paling banyak ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, jual madu. Umpamanya kita suplemen lainnya ya, suplemen lainnya kita di pandemi ini mau jual jual vitamin gitu ya. Dari sini itu yang banyak dicari orang itu sudah kelihatan sekali seperti itu. Yang paling atas ini jual vitamin K2, yang selanjutnya vitamin D. Belum saya infokan ya teman-teman. Untuk pencarian di Google Suggest sendiri, untuk yang di bawah ini, itu adalah pencarian terbesar atau pencarian terbanyak yang dicari setiap orang. Seperti itu. Jadi, ini adalah data ketikan dari orang-orang yang mencari. Jadi, ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Khalifi Zikri Hadi. Mama dan kaya setoran iki kudu syarat kabeh kaya yang benar untuk suara ya. Halo. Semangat yo. Ya aku kamane dibnangi sik sing balap tanda. Kudu kok kowe screen barang kok. Nek ora lancar screen tak apa. Halo, ini ada yang masuk ya? Pak Yes. Biar sama ibunya dulu, Pak Yes. Kita lanjutkan ya. Tak kirain sudah ada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi ini baru permulaan ya. Jadi di sini kita jual vitamin. Jual vitamin ini pencarian terbesarnya itu apa sih? Di sini tulisan-tulisan di bawah ini ada total ada 10-an ya, di layar ada 10 pencarian. Itu adalah rekaman ketikan yang didata oleh Google seperti itu. Jadi orang-orang itu ngetik apa di Google itu history ketikannya itu ada ya, semacam ini seperti itu. Jadi jual vitamin yang paling banyak orang mencari itu jual vitamin K2, jual vitamin D, jual vitamin D3 500 IU, jual vitamin C. Nah, ini sebagai ide-ide kita. Ini kan termasuknya juga riset dalam penentuan produk yang akan kita jual seperti itu. Semuanya kita ngeklik ini, jual vitamin D3 500 IU. Nah, yang muncul apa ini? Mohon maaf, ya, Mas Alfian, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oh, tinggal 5 menit lagi ya. Jadi saya percepat ya, untuk istilahnya untuk riset Google pakai ini bisa, pakai Google Trend bisa, untuk riset lainnya juga bisa. Sudah kembali ke PPT ya?
Dan setelah kita riset, kita menentukan ide produk atau jasanya, seperti itu. Kemudian kita menyiapkan bahan-bahan untuk jualan di online. Jualan di online itu kita membutuhkan apa? Foto produk, foto produk, terus foto istilahnya foto produk, foto testimoni, foto review, terus mungkin artikel, terus hashtag. Jadi untuk menyiapkan itu untuk jualan. Terus untuk uploadnya kemana? Ke media sosial, marketplace, website. Semuanya saya jualan ini ya. Jualannya saya sendiri aja ya, yang gampang ya. Di Google Chrome, kembali lagi ke Google Chrome, semuanya saya jual flyer gitu ya, flyer sablon Solo, sebenarnya gini ya. Ya ini salah satu contoh yang produk jualan saya sebenarnya gitu ya. Ini ketika semuanya dari KMTE nyari flyer sablon untuk acara OLTC, semuanya gitu. Ngetik Google nyari flyer sablon yang produksi siapa ya? Berarti kan istilahnya ngetik yang sedaerahnya kan otomatis. Flyer sablon Solo. Yang muncul apa? Yang muncul ada Google Map. Ini Google Map-nya ini di mana? Di Mendungan. Di Mendungan ini saya pas nantep di Mendungan. Di Google Map ini ada foto produk seperti ini. Dan nomor HP. Jadi semuanya salah alamat, istilahnya otomatis kan ini nyimpan nomor HP. Ada websitenya dibuka, ada Facebook juga dibuka. Ini kan nomor HP saya yang 7733. Ini flyer lagi. Ini di Google pencarian gambar ini sudah muncul konveksi Seloraya. Sebenarnya ada kebutuhan jas alma mater seperti itu. Ya, nyari konveksi jas alma mater Solo. Jas alma mater Makassar, Boyolali. Sebenarnya teman-teman di Solo mungkin nyarinya di Solo. Jas alma mater Solo. Ini kurang M-nya kurang satu. Alma mater Solo. Alma mater Solo. Ini yang muncul apa? Yang muncul Google Map. Ini Google Map-nya siapa? Google Map-nya saya. Di Jalan Bud, Sebelah Indah. Seperti itu. Terus ada kaos polo Bodir, Solo. Ini nomor HP saya juga. Ini 7733 nomor HP saya juga. Tokopedia 7733 yang saya juga. Konveksi jas alma mater Sidoarjo, konveksi Seloraya.com juga punya saya. Jadi sekarang harus shifting ke dunia online seperti itu. Untuk dunia offline atau secara real ya masih bisa, namun untuk saat ini memang transaksi lumayan besar memang ya di online. Yaitu gambaran saja, untuk gambaran besarnya jika nanti teman-teman dari KMTE ataupun bidang iptek ingin melanjutkan sesi selanjutnya, ya insya Allah bisa lah nanti kalau teman-teman berminat ingin jualan
entah itu di Instagram, di website Google, entah itu di Facebook. Kalau istilahnya sharing-sharing cara teknis untuk jualan itu untuk di saat ini dilanjutkan itu tidak memungkinkan untuk waktunya karena sudah tinggal berapa menit Mas Abimanyu? Halo Mas Abimanyu? Ya, mungkin itu jika mungkin sesi-sesi yang lainnya jika nanti teman-teman berminat untuk apa istilahnya belajar bersama itu nanti ya bisa lain waktu kita belajar bersama seperti itu untuk bagaimana teknik penjualan di mana di Google maupun di sosmed marketplace seperti itu. Kalau marketplace saya belum begitu ini banget, tapi ya baru bisanya di ini sih, yang mudah-mudah di Google Map, di website yang masih basic seperti itu. Itu sih dari saya. Jadi tetap semangat dan sehat selalu dan jaga kesehatan seperti itu di era pandemi COVID ini. Ya mungkin sedikit sharing-sharing pada kali ini mungkin itu. Masih ada berapa menit lagi Mas? Waktunya sudah habis sebenarnya Mas. Oh sudah habis. Kalau saya minta 5 menit lagi boleh? Oh silakan Mas, silakan. Oh ya. Ini jadi perjalanan usaha saya itu berawal dari kuliah ya, dari kuliah semester dari perjalanan konveksi Solo Raya itu ya bermulanya dari membantu teman sih, membantu teman jadi kurir, apa beli bahan untuk baju ke sana kemari, tahu produksi seperti itu, tahu tempat produksi, tahu tempat istilahnya beli kain, supplier kain, toko kain itu. Berawal dari situ saya mulai semester 2 itu sudah membantu teman saya ya beli barang, beli kain, ambil potongan, kebordiran, sablonan seperti itu. Jadi tahu apa istilahnya usaha lah. Itu selama hampir setahun. Setelah itu saya fokus di organisasi, jadi saya udah capek sekali ya karena kan memang setelah kuliah saya bantuin teman saya untuk belanja kain dan sebagainya. Habis itu teman kuliah pada saat itu saya juga masih kurang, maksudnya maksudnya teman akrab itu sedikit. Akhirnya saya memutuskan untuk enggak bantu teman, fokus di organisasi karena saya di semester 4 itu saya ada 3 organisasi ya. Di KMTE juga saya ikut dari semester 1 itu saya udah ikut menjadi presidium sidang di KMTE. Jadi saya juga alumni KMTE juga seperti itu. Jadi di KMTE, di IPTEK juga, di bidang keagamaan juga, dulu di bidang 1 saya di KMTE seperti itu. Jadi setelah saya bantu teman, saya fokus di organisasi KMTE, di KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, terus di organisasi kewirausahaan HIPMI juga seperti itu. Jadi di situ saya istilahnya
nggak bantu teman dulu, fokus di kuliah, fokus di organisasi. Nah, setelah itu saya pernah posting di media sosial, dulu di Facebook sepertinya. Dan berawal dari ada yang pesen 1.000 kaos, 1.300 kaos, itu saya baru memulai kembali dari postingan saya yang dulu pernah tak posting itu, ada yang menghubungi. Berawal dari situ saya memulai usaha saya. Berawal dari order banyak. Saya kelimpungan pada saat itu, belum dan langsung dapat order banyak. Kelimpungan dan saya mencari mitra produksi seperti itu di tahun 2014-an kalau nggak salah, 2014 akhir. 2014 akhir saya masuk kuliah di UMS 2012 seperti itu. Jadi 2014 saya mulai usaha tapi belum fokus gitu. Dengan ada garapan digarap gitu. Dan saya melihat di situ ada peluang, kok enak ya, maksudnya mahasiswa bisa cari uang jajan sendiri gitu. Dari situ kok uangnya kok ya lumayan gede gitu. Akhirnya di situ mulai merintis sedikit. Nah, saya merintis usaha itu berawal dari ini, ruang tamu kontrakan yang saya kontrak sama teman-teman ber-8 orang itu, ber-8 orang. Saya meminjam ruang tamunya untuk nyeleh ke pakaian, meja kantor seadanya, kursi plastik yang murah itu 15 ribuan seperti itu. Dan di sini memang usaha itu modal penting, tapi bukan nomor 1. Modal itu nomor 2. Nomor 1 ya itu ya harus action seperti itu. Nomor 1 itu action. Nomor 2 modal ya tetap relasi bisnis. Jadi di sini saya menggunakan modal seadanya. Di kontrakan di situ dulunya ada meja bekas yang nggak kepakai, yang reyot, semuanya dilendeti gitu, udah hancur mejanya. Meja yang terbuat dari serbuk kayu itu loh. Nah itu. Jadi berawal dari ya istilahnya ya seadanya kita gitu. Di HP Android pun saya dulu juga belum punya seperti itu. Dan akhirnya ya dari dikit-dikit ini berawal dari ruang tamu yang seadanya, kursi yang seadanya, meja yang seadanya, ya alhamdulillah bisa jalan seperti itu. Ketika kita ada kemauan, kita mau belajar gitu bisa. Dan ini tim mitra produksi untuk pakaian seperti itu, produksi juga. Ini hasil kiriman. Biasanya ini pengiriman paket ke luar pulau. Dulu pelanggan saya di Aceh, di Kalimantan, di Makassar ada. Terakhir baru ini kirim ke Papua, ke Halmahera juga seperti itu. Paling jauh kirimnya ke Taiwan dulu, karena di sana ada TKI yang membutuhkan kaos, kirim ke Taiwan. Ini kirim ke Aceh dulu, ke Banda Aceh. Ini dari kontrakan saya 2017 itu sudah mulai ini sewa ruko untuk biar orang lebih trust lah kalau kita itu memang benar-benar usaha gitu. Kita ada kantornya, istilah kita nggak abal-abal gitu. Kalau istilah punya usaha gitu. Kalau sekarang kan kantor istilahnya kantor offline seperti ini mungkin enggak begitu penting ya. Kalau jualan produk ya mungkin orang yang enggak harus berkunjung, jualan di marketplace pun sebenarnya bisa. Karena memang untuk kebutuhan saya ketemu klien, customer yang harus melihat warna, melihat tekstur bahan dan sebagainya, untuk kebutuhan kantor ya
akhirnya memutuskan untuk ini sewa ruko. Ini ruko pertama saya itu di belakang Ponpes Asalam, itu selama 2 tahun di situ. Di belakangnya Iluva, Jalan 213, dulu di situ 2 tahun. Dan untuk yang sekarang ini, di belakang IHS, di Gajahan, mulai dari 2019 hingga saat ini, seperti itu. Untuk tim saya, yang di kantor ada 3 orang, termasuk saya sendiri, tim operasional lapangan sama admin, seperti itu. Begitu sih. Terima kasih. Itu saja. Mungkin lebih banyak tanya-tanya saja, enggak apa-apa. Untuk waktunya sudah cukup mungkin ya Mas Abimanyu untuk pertambahan waktunya. Terima kasih. Itu mungkin sekilas dari perjalanan saya. Terima kasih kepada Mas Alfian atas materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari teman-teman yang ingin bertanya. Untuk 3 penanya tercepat dan bagus akan dapat door prize 3 penanya ya. Silakan. Oh iya, sekalian link absennya sudah bisa diisi. Nanti saya tambahi door prize, Mas, untuk tak kasih kaos polos untuk 3 orang lagi. Berarti 6 orang ya, Mas ya? Ya, boleh 6 orang. Siap, 4 juga nggak apa-apa, 5 Mas. juga nggak apa-apa. Saya ada stok. Siap, Mas. Terima kasih. X ditambah 5 ya, nggak apa, tambah 5. Untuk Nanti Mas Erik untuk sih. dari saya sendiri tambah 5, nggak apa. Nanti untuk teman-teman yang bertanya. Untuk Mas Erik, silahkan bertanya dan perkenalkan dan nyalain mic-nya. Oke. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Erik Adi Pratama dari Elektro 19. Di sini saya ingin bertanya tentang peluang bisnis. Peluang bisnis terutama untuk mahasiswa itu tuh yang cocok itu kira-kira apa ya? Terus terkadang juga kan para mahasiswa itu kalau ingin memulai berwirausaha itu terkadang mereka merasa tidak percaya diri gitu loh. Nah, mungkin ada tuh cara untuk ngilangin rasa ketidakpercaya dirinya tuh gimana gitu. Silakan langsung dijawab aja Mas Alfian. Ya, nah, layar saya hilang. Jadi bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaannya? Bentar, ini layar saya nggak kelihatan. Nah, ya. Jadi biar enggak, untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri ya. Kita itu di sini terlahir sebagai seseorang yang terpilih ya. Jadi kita itu
sebetulnya sebelum terlahir di dunia itu kita itu udah bersaing di dalam rahim ya. Jadi kita itu sebenarnya terlahir sebagai manusia pilihan sebenarnya. Dan itu kita harus sadar ya, kalau kita itu sebagai manusia pilihan. Kita sudah berlomba-lomba dari ribuan sel yang ternyata kita ya akhirnya bisa lahir di bumi ini. Kalau itu sih, kalau menurut saya dari sudut pandang saya ya Mas, untuk tidak agar tidak grogi ataupun percaya diri itu kita bangun dari diri kita sendiri. Jadi awal-awalnya juga seperti itu, saya ketemu klien juga grogi. Jadi semakin intens kita ketemu sama orang, jualan tatap langsung yang dimaksud oleh masnya tadi, adiknya tadi mungkin belum pernah mencoba, dan itu sebenarnya semuanya gini. Jadi itu caranya menerbangkan pesawat terbang itu seperti apa sih? Jadi kan mesti ada sekolahnya, ada pembelajarannya seperti apa, terus kita pakai simulator dulu atau istilahnya pesawat latihan dulu, terus baru kita menjadi pilot sesungguhnya seperti itu. Jadi itu butuh proses sih Mas, sebenarnya butuh proses. Semua orang itu bisa untuk jualan bisa. Kalau istilahnya nggak harus ketemu orang, nggak harus tatap muka, ya solusinya bagi orang-orang yang istilahnya kalau saya itu flekmatis ya, kira apa ya, orang yang pendiam, nggak suka bergaul gitu ya, bisa saja jualan online sih Mas. Jadi kan nggak harus bertatap muka langsung sama orang, nggak harus face-to-face gitu sih. Jadi untuk menjembataninya ketika nggak harus bertemu orang langsung seperti itu sih. Tapi kalau ingin belajar bertemu langsung dengan klien ataupun istilahnya boleh proyek geden gitu ya. Jadi ini nggak hanya cari geger geden, tapi harus kita cari proyek geden. Nyari proyek geden ya dari proyek-proyek kecil itu sih Mas. Jadi ada waktunya lah, istilahnya tergantung jam terbang. Dari jam terbang kita satu. Seperti itu. Mungkin ada feedback atau ada yang kurang jelas seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Mungkin feedback sedikit itu tadi kan saya juga mempertanyakan mengenai kayak peluang usaha untuk mahasiswa. Mungkin yang kayak bisa kerjaan itu di Jambi gitu loh Mas. Oh bisa. Jadi sekarang itu banyak sekali ya. Untuk peluang-peluang saat ini banyak sekali. Semuanya mahasiswa suka nge-game ya. Suka nge-game. Jadi tidak menutup kemungkinan gamer itu juga bisa dibayar, dan sekarang ya sudah terbukti dibayar. Gamer sebagai gamer ya, gamer. Terus streaming di YouTube, Facebook fanpage, ataupun ya mungkin yang bisa streamingnya ada ads break-nya itu juga bisa sebagai penghasilan seperti itu. Istilahnya hobi bisa menghasilkan seperti itu. Dan bagaimana kita istilahnya bisa membuat peluang itu menjadi peluang kita seperti itu. Dan di mahasiswa itu memang kita dituntut untuk pinter-pinter manajemen diri sebenarnya itu. Intinya itu kita di manajemen diri. Jadinya mau usaha apapun itu kelas mahasiswa itu ya bisa sih. Istilahnya mau jualan online di
kos-kosan itu masih bisa. Jualan online di marketplace itu kan nggak harus kita punya produk, tapi kita sistem dropship, seller itu kan juga bisa, nggak harus dengan modal kita pure gitu. Mungkin ya modal ada, tapi bisa disisihkan sedikit lah, iklan atau apa gitu. Kalau semuanya di marketplace seperti itu. Dan istilahnya kan kalau semuanya jualan di marketplace, entah itu marketplace Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Facebook Marketplace itu kan bisa dari HP sih. Kita sehari-hari ya, saya sendiri yang saya alami ya, saya sadar nggak bisa jauh dari HP gitu ya. Mungkin HP itu kehidupan keduanya saya. Jadi otomatis kan kita bisa kontrol lah, istilahnya jualan dari HP itu bisa. Jadi kuliah pun ya mungkin masih bisa main HP kalau seumpamanya gitu ya. Jadi ya ini sih fleksibel kalau sekarang, kalau misalnya di dunia online. Freelancer juga bisa bikin kreator video di YouTube juga bisa. Jadi banyak sekali sih istilahnya. Tergantung bagaimana kita ini memanajemen diri agar bisa membagi waktu nih, seperti itu. Mungkin ada feedback lagi yang kurang jelas atau ada yang mau tanya lagi, silahkan. Surprise-nya masih ada banyak. Oke. Terima kasih ya Mas untuk jawabannya tadi. Mungkin dari saya sendiri sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Mas Erik atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Mas Fendri Triyadi. Silakan on cam dan perkenalkan namanya. Apakah ada Mas Fendi? Kalau nggak ada, saya akan lempar lagi pertanyaan. Oh, ada. Silakan Mas Fendi on cam dan perkenalkan namanya. Halo Mas Fendi, gimana? Oh itu. Untuk Mas Alfian, Mas Fendi bertanya, bagaimana sih perhitungan dalam berhitung untuk setiap produknya? Dari Mas Fendi, angkatan 2018. Silakan Mas Alfian. Mohon maaf, diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya dari Mas Fendri Riyardi. Mas, bagaimana sih perhitungan dalam berhitung untuk setiap produknya? Berhitung seperti apa ya? Ya gampang sih itu. Jadi berhitung produk ya ini istilahnya semuanya ya jual baju gamis gitu ya, jual baju gamis. Perhitungannya ya tinggal konsumsi kainnya berapa,
Terus seumpamanya kita nggak bisa jahit sendiri, dijahitkan sama tetangga, biayanya berapa. Terus nanti iklannya mau ngiklan berbayar atau enggak, itu kan termasuk dengan cost produksi kita juga seperti itu. Ya itu sih. Ya kalau untuk biaya produksi ya seperti itu sih. Ya umum sih maksudnya umum. Istilahnya ya gampang lah itu untuk biaya produksi. Bisa dihitung secara matematis. Terima kasih kepada Mas Alfian atas jawabnya. Mas Fendi, gimana? Apakah ada feedback? Oke, terima kasih Mas Fendi Tririardi atas pertanyaannya. Selanjutnya ke Mbak Safira Yulianti. Silakan on cam dan perkenalkan dirinya. Izin masuk, mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam. Saya Safira Yuliani dari Elektro 20. Saya ingin bertanya, kan untuk bisnis online itu kan nggak mudah ya. Apalagi di masa sekarang itu banyak kasus penipuan yang kayak berkedok perdagangan online yang membuat orang-orang itu sulit buat percaya sama bisnis online. Nah, itu gimana langkahnya supaya kita itu bisa menarik perhatian dari si pembeli dan bisa menarik kepercayaannya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Safira. Jadi by data saja ya, by data. Jadi saya by data. Yang saya sudah sampaikan di slide presentasi tadi, untuk kali ini itu memang penjualan online itu naik tajam seperti itu. Dari sebelum tahun COVID sampai saat ini itu naik banyak, banyak sekali. Karena kan pembelian ketika customer semuanya dari luar pulau ya, dari luar pulau nggak percaya sama kita. Kan sekarang sudah ada banyak penjembatannya seperti itu. Dari marketplace sendiri, seperti jualan di Shopee, Balapak, itu kan istilahnya ketika kita mengirim, ketika ada pembelian kan otomatis kan kita belum ada uang secara teorinya kan, ketika kita transaksi di marketplace yang seperti Shopee lah, kan kita semuanya Mbak Safira beli di saya itu kan. Otomatis kan penjembatannya kan adalah Shopee. Ketika barang diterima dengan baik, sesuai deskripsi, seperti itu nggak ada komplain, itu kan istilahnya uang kan akan cair seperti itu. Dan trust-nya kan istilahnya kan bisa dibangun dari situ. Kalau mungkin ini ya, kalau saat ini kan eranya era marketplace ya. Kalau dulu saya belum ada marketplace, ya istilahnya kita jualan istilahnya ya maksudnya apa yang ada, maksudnya ya, kalau dia nggak percaya berarti ya kita ngasih identitas entah KTP, SIM. Kalau mahasiswa, kalau semuanya ingin memperlihatkan kita mahasiswa ya sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi kan kalau di bisnis kalau kok masih mahasiswa kadang ini juga siapa masih kurang trust juga. Jadi biasanya cuma SIM, KTP. Jadi pertama itu, kedua ya ini testimoni dari foto,
dari kita istilahnya memperkenalkan produk dengan video, review produk dengan video, dengan ada kita, itu juga bisa sih. Kalau untuk sekarang terbilang untuk penipuan online itu sudah ini ya, sudah agak berkurang ya. Mungkin orang-orang yang tertipu itu mungkin mohon maaf ya, mungkin kurang melek teknologi, jadi istilahnya gampang terjadi penipuan seperti itu. Ya kalau sekarang sih jembatannya ya jembatan pakai marketplace. Begitu. Kalau untuk misalnya kita jualan di website iya, dijualan di sosial media iya. Nah, untuk istilahnya untuk transaksi pembayaran bisa pakai rekening bersama yang sudah verified seperti itu. Jadi transaksi ada penjembatannya, entah dari rekening bersama, entah dari dari Tokopedia atau maksudnya marketplace seperti itu sih. Mungkin ada feedback dari Mbak Safira. Dan kalau untuk dari saya, ya gimana? udah cukup sih Mas, kalau dari saya nggak ada feedback. Mungkin Mas mau ini nambahin lagi tadi. Oh iya. Jadi kalau ingin belajar di jualan di marketplace, jualan di YouTube, jualan di di Facebook Marketplace itu bisa juga, maksudnya yang instan gampang, nggak harus bikin website, nggak harus bikin apa, cuma bikin akun, isi rekening, isi produk, kan gampang. Itu bisa belajar di YouTube, banyak sekali yang ngasih ilmu di situ. Dan ternyata YouTube itu juga bisa untuk jualan. Kita nge-review produk kecantikan semuanya. Kita nge-review produk kecantikannya, punyanya kita sebut merek semuanya MS Glow gitu ya, atau suplemen peninggi badan ataupun suplemen untuk kolagen diminum ya. Kita nge-review produk itu, kita ngasih link di bawahnya. Kalau mau produk asli di bawah bisa kita cantumkan nomor HP maupun link marketplace kita. Itu ternyata kita nggak hanya dapat AdSense, tapi kita juga dapat penjualan dari produk tersebut. Jadi dapat uang double dari Google, dapat dari penjualan produk dapat, seperti itu Mbak Safira. Jadi untuk belajar di YouTube banyak yang mengulas seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau tanya? Terima kasih ke Mbak Safira atas pertanyaannya. Selanjutnya ke penanya Mas Luhur Anjas. Silakan Mas Luhur Anjas, on cam dan perkenalkan data dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luran Jaswara dari angkatan 2019. Izin bertanya, apa tantangan terbesar yang kita dapatkan waktu melakukan usaha online? Kemudian, bagaimana cara menangani tantangan tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Ya, tantangan online itu sebenarnya ya ada, tapi istilahnya ya nggak begitu riskan lah. Kan semuanya kalau tantangan terbesar sih ini sih. Jadi kita itu iklan bersaing ya, kalau seumpamanya di website. Jadi ada yang organik dan non organik seperti itu.
seperti yang saya jelaskan tadi di pencarian di Google yang ini tadi ya. Di Google Chrome tadi ya. Di sini sebenarnya kita cari konveksi das alma mater gitu ya. Nah ini kita harus kalau tantangan terbesarnya ya, kalau kita ingin menang di iklan, kalau umumnya di sini ya kita harus bayar iklan. Ini iklan, Kretoga.com, iklan. Jadi tantangan terbesarnya ya istilahnya iklan di Google akan semakin mahal seperti itu, dan tantangan lainnya produk akan harga itu ya istilah transparan lah, maksudnya harga itu semua orang tahu dan itu sudah umum, jadi enggak ini apa ini ya istilah harga udah banyak yang tahu, terus iklan biaya semakin tinggi ya. Kalau biaya iklan semakin tinggi berarti kan otomatis kita mainnya pakai organik seperti itu. Organik itu bagaimana ya, entah kita jualannya pakai marketplace, pakai Google Map untuk menguasai suatu wilayah, pakai ya sebenarnya alternatifnya banyak sih. Sebenarnya tantangan semakin ke depan ya persaingan akan semakin lebih sengit seperti itu. Jadi ya ada masalah sih, ada kemudahannya seperti itu. Seperti itu sih Mas. Jadi kalau tantangan terberatnya yaitu sebenarnya melawan diri sendiri sih. Istilahnya memanajemen diri sendiri biar enggak malas, enggak harus tetap belajar, tetap semangat seperti itu. Tantangan terbesarnya kalau saya ya itu diri sendiri sih, diri sendiri. Jadi kalau di bisnis itu ya istilahnya setiap ada masalah tetap pasti ada solusi sih. Begitu sih Mas Luhur. Terima kasih kepada Mas yang bertanya. Mohon maaf Mas, ini pertanyaan sudah ditutup ya. Soalnya gitu. waktunya habis duhur, takut gitu. gak keburu. Ya. Boleh. Saya tutup saja. Terima kasih dari Mas Alfian atas waktunya dan atas penyampaian materinya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti workshop KWU dan yang sudah bertanya. Terima kasih. Saya akan menarik kesimpulan pada materi hari ini. Masa pandemi bukanlah sebuah alasan bagi anak muda, apalagi kita sebagai mahasiswa, untuk bersemangat membangun sebuah wirausaha, melainkan pandemi justru membuat kita ditantang untuk berinovasi serta berkreativitas sebaik mungkin, memanfaatkan teknologi digital, dan tentunya memaksimalkan peluang yang ada di depan mata. Itu dari kesimpulan dari materi hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ananta. Sebelum kita tutup acaranya, akan dilaksanakan sesi foto bersama. Mungkin untuk semua peserta bisa dipersilakan untuk on-cam terlebih dahulu. Untuk sesi fotonya kita ada 3 sesi ya. Yuk semua peserta kita bisa on-cam untuk foto bersama.
Udah belum? Udah siap ya? 1, 2, 3. Untuk sesi selanjutnya. Ayo senyum semuanya. 1, 2, 3. Untuk sesi 3-nya, hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada semuanya. Baiklah, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Febriana Putri Anggita selaku Master of Ceremony beserta seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfian. Kita Ya, bisa sama-sama. menggunakan Zoom ini. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Makasih Pak. Sukses selalu Mas Ya. konveksinya. Terima kasih, Mas. Oke. Makasih. Ya, siap. Ini yang dari KMTE masih ada yang online? Dari pengurus KMTE? Halo? Oh, Mbak Adian ya? Ini KMTE ada agenda apa ini kalau masih ada COVID ini? Teman-teman udah pada ini di sekitar kampus atau kuliahnya masih virtual? Hmm. Hmm. Kemarin yang info yang nyaranin saya siapa ya? Saya udah jarang main ke KMTE. Kalau ke Solo sih masih sering. Mas Syahrian, Mas. Ya? Yang nyaranin kemarin Mas Syahrian. Tahrian. Iya. Tahrian. Saya nggak gitu pahami Mas Tahrian. Angkatan berapa sih? Angkatan 17. Oh, angkatan 2000. Oh, 2017. Oh iya, masih. 2017. Oh iya, mungkin masih sempat kontak.
Mbak Adian angkatan berapa ini? 2020. Saya belum pernah ngerasain OLTC berarti ya. Belum pernah ngerasain OLTC berarti ya. Oh. OLTC via Zoom. Kemarin muskernya via Zoom ya, muskernya. Saya nggak tahu ada musker. Kalau ada musker nggak apa-apa, saya diundang juga. Jadi muskernya ya akhir tahun lagi berarti ya. Ini ya. Muskernya berarti akhir tahun lagi berarti ya ini.